Tuhan masih memberikan kita kekuatan, semangat, sehingga pada saat ini kita boleh belajar dengan baik. Kita mau belajar agama. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ya, kita sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Karena Engkau telah menyertai kami dari rumah perjalanan sehingga pada saat ini kami boleh tiba di sekolah dengan selamat. Sekarang kami mau belajar agama. Berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demo salut. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Saya, Pak. Ya, tentang apa coba? Aku mengembangkan kemampuan diriku. Aku mengembangkan kemampuan diriku. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, yaitu pelajaran hari ini itu lingkungan turut mengembangkan diriku. Ya, lingkungan turut mengembangkan diriku. Apakah lingkungan mempengaruhi perkembangan dirimu? Ya. Ya. Terus dalam hal apa saja bisa kamu rasakan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan dirimu? Sifat, karakter, dan perilaku manusia. Oke, nah, terima kasih. Terus siapa saja yang dapat membantu kamu dalam perkembangan dirimu? Tuhan. Apalagi? Orang tua. Apalagi? Guru. Siapa lagi? Teman. Siapa lagi? Keluarga. Toh? Oke. Pelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan dan mengenal serta memahami peranan lingkungan terhadap perkembangan dirinya dan dapat bersyukur dalam hidup sosial yang mendukung dan nyaman. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ayo kita nyanyi dulu. Ya, yang lagunya adalah Aku Anak. Saya akan putarkan dulu ini sekalian kalau kalian sudah tahu juga sebagiannya. Ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Kita dulu belajar melihat bagaimana peranan lingkungan dalam kehidupan kita setiap hari. Silakan kalian kerja kelompok. Ya, kita akan memahami peranan lingkungan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, sudah dibagi kelompok ya? Sudah ditentukan kelompoknya. Ketuanya siapa? Kelompok 1, Rika, kelompok 2, Ian, kelompok 3, Eci. Ya, saya akan bagikan lembar soal yang kalian isi secara berkelompok. Iya. Oke, ditulis nama kelompoknya, terus nama anggotanya. Jawabannya ada di bawah ya. Silakan dikerjakan. Ya. Sudah, oke. Siapa yang mau duluan untuk membacakan hasil diskusinya? Ya, kelompok A. Ya, Rika. Ya, katakan. Nomor 1 adalah
tuliskan 2 kebiasaan yang masih dipelihara di masyarakat, yaitu Padungku dan Terong. 2. Tuliskan salah satu lagu yang berasal dari daerahmu, Karatangki Lukman Sura. 3. Tuliskan 3 permainan yang ada di daerahmu, wayang, kelereng, patung. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nomor 1. Tuliskan 2 kebiasaan yang masih dipelihara di masyarakat, yaitu Padungku dan Terong. 2. Tuliskan salah satu lagu yang berasal dari daerahmu, Marendeng Marampat. 3. Tuliskan 3 permainan yang ada di daerahmu, layang-layang, bola, dan voli. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Soal nomor 1. Tuliskan 2 kebiasaan yang masih dipelihara di daerahmu, Padungku dan Terong. 2. Tuliskan salah satu lagu yang berasal dari daerahmu, Marendeng Marampat. 3. Tuliskan 3 permainan yang ada di daerahmu, derby, masak-masak, dan cerita. Oke, ya tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Oke. Nah, coba perhatikan ya. Jadi, ini kalian sudah jawab dengan berkelompok secara benar, ya, secara benar. Bahwa memang setiap daerah itu punya tradisi atau kebiasaan secara turun temurun, mungkin dari nenek moyang, ya. Seperti yang kalian sudah jawab ini, ya, kalian sudah jawab. Misalnya kebiasaan, ya kebiasaan di sini yang memang ada namanya Padungku atau Pesta panen. ya pesta panen, ya masa di sini Padungku ya pesta panen. Ya kebiasaan juga di sini kalau ada orang nikah Manero, ya itu betul sekali ya. Terus lagu, ya ada beberapa tadi ya. Setiap daerah juga punya lagu, ya. Nah, misalnya Toraja itu apa tadi yang kalian jawab? Marendeng Marampat. Ada Karatangki Lukman Sura, ya itu semua menandakan adalah tradisi dari daerah masing-masing. Ya sekarang kita akan membuka kitab suci. Ya dari kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Sekarang kalian buka dan baca. Ya coba baca dulu bacaannya sebelum Pak Guru kasih pertanyaan. Berikan 3 pertanyaan. Silakan ambil pulpen, buku, kita tulis ya. Kalian tulis ya di bukunya. Ya. Nomor 1. Apa tradisi yang biasa dilakukan orang tua Yesus setiap tahun? Apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Yerusalem? Apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah pada umur 12 tahun? Sudah dari semua pekerjaan kalian, ya semua pada bagus, ya benar semua, ya. Jadi jawaban sudah benar semua, ya dari kitab suci kita sudah mendengar, kalian sudah menjawab bacaan-bacaan dari kitab suci tentang Yesus pada umur 12 tahun, ya. Jadi setiap tahun ya orang tua Yesus bersama dengan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Ya, hari raya Paskah orang ya
dalam setelah orang tua Yesus kembali ke rumahnya, ya, sampai di rumah tidak ada Yesus ikut. Nah, ternyata Yesus ada tinggal di dalam bait Allah. Nah, dia berdiskusi, bertanya jawab dengan alim ulama. Ternyata orang tuanya Yesus sudah setengah mati mencari. Jangan sampai Yesus ini kesasar di jalanan, ya. Apa yang terjadi ketika orang tua Yesus itu mencari di mana-mana sampai yang kembali di Yerusalem. Kita sebagai orang yang baik, anak yang baik, di gereja, ya ikut perayaan Ekaristi, ikut doa rosario, ya, dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan sebagai anak-anak yang baik, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga ini Tuhan Yesus karena kita sudah dibaptis, ya. Ketika kita sudah dibaptis, kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka apa? Kita harus meneladani, ya, sikap dan hidup Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah saya sudah memahami bahwa lingkungan sekitar saya itu sangat membantu perkembangan diri kita? Ya, itu sangat berpengaruh bagi kita. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Apakah orang tua dalam keluarga kita itu sudah memperhatikan kita? Sudah, ya, sudah memelihara, mengasihani kita, ya, mencarikan nafkah dan lain sebagainya, ya. Apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar bersih? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Sekarang kalian menyusun doa, ya. Tugas kalian adalah susunlah sebuah doa syukur kepada Tuhan atas lingkungan yang dapat membantu perkembangan dirimu. Kalian akan tulis di rumah, ya. Nanti tulis di rumah itu, ya, apa-apa yang kalian harus lakukan sebagai bentuk cinta terhadap lingkungan. Yang sudah menjawab semua, ya. Sudah ada tugas dikasih dong. Oke. Sebelum kita pulang, ya, kita akan berdoa. Masing-masing. Nah, kita mau berdoa, kita nyanyi bunyi berbatangan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau telah menyertai kami dalam belajar agama. Berkati kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Ya, sekarang boleh pulang ke rumah masing-masing.